Jadi gini, saya udah pernah cerita juga di majelis ini. Salah seorang influencer yang subscribernya itu jutaan, itu pernah didatangi oleh salah satu ustadz dari kelompok Wahabi Salafi. Ya, dia dibawakan uang 1 karung dan tas Gucci yang terbaru. Dia cerita sama saya dan banyak orang cerita, dan dibenarkan oleh manajernya. Dia dibawakan hingga akhirnya ustadz ini sama influencer yang jutaan ini ditolak uangnya, tas itu juga ditolak, tapi besoknya ustadz ini diundang untuk memberikan hak bicara kepada dia. Nah, coba bayangkan, artis-artis yang hijrah, yang dulunya pemain film, dulunya penyanyi, itu sekarang dipakai sebagai influencer sejenis ini. Dia tidak perlu main film, dia tidak perlu manggung main musik, tapi hidupnya tetap nyaman. Dan ini mustahil kalau nggak ada duitnya. Ini mohon maaf, seperti artis AU misalnya. AU, ini kan nggak ada job keartisan sudah. Tapi dia hidupnya sangat, masih saja hidupnya mewah gitu. Ini kan ada uangnya. Nah, metode ini yang dipakai hari ini. Influencer-influencer yang subscribernya jutaan, dan suatu saat mudah-mudahan insya Allah, amin, seperti Kang Abu, kalau subscribernya udah jutaan, pasti akan disasar. Tapi saya yakin Kang Abu nggak akan terpengaruh oleh itu. Dan bagaimana Raffi Ahmad misalnya didatangi, berusaha dibujuk untuk menjadi influencer mereka. Artinya mereka sudah bermain dengan kekuatan-kekuatan kapital untuk menggerakkan orang lain supaya masyarakat ini terpengaruh. Public figur lah yang mereka rekrut untuk mempengaruhi masyarakat. Ini metode gerakan mereka sekarang. Apakah ini hanya di Indonesia? Tidak. Semua negara-negara yang hari ini betul-betul didominasi oleh Wahabi Salafi, semuanya disasar melalui public figur itu. Tokoh-tokoh pemerintahan, para pemimpin-pemimpin wilayah, ini yang dikuasai lebih dulu. Hingga akhirnya semua populasi bisa didominasi. Nah, kalau saya cerita soal Gabon, saya cerita soal Nigeria bagian utara, saya cerita soal Somaliland, saya cerita soal Tanzania bagian timur. Ini semua sudah mengalami itu. Disasar dari public figur, influencer, dari pemimpin-pemimpin, panglima-panglima tentara, polisi, dan sebagainya. Ini yang disasar. Mereka bergerak di belakang. Mereka hanya bikin konten YouTube, disebar, nanti yang nyebar influencer ini. Memang hanya seperti itu gerakannya. Tapi sangat masif. Coba sekarang. Setiap saya posting di Instagram saya, tulisan tentang Wahabi Salafi, itu yang DM ke saya itu gila-gilaan. Apakah ini manusia? Saya tidak percaya. Ini mesin. Ini buzzer, betul-betul buzzer. Dan mereka dibayar. Saya yakin betul. Kalau saya nulis soal Jokowi misalnya, nggak ada yang datang. Paling yang datang ya kelompok-kelompok FPI, 212, ya itu aja. Tapi kalau saya berbicara tentang Wahabi Salafi, menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, gila itu yang datang itu betul-betul seperti mesin, Kang Abu. Dan ini terjadi di saya ya. Nah, gerakan-gerakan mereka dengan menggunakan algoritma machinery, robotik seperti ini terjadi. Dan mereka ada aliran uang di dalamnya. Ini yang kita hadapi hari ini, termasuk jaringan-jaringan teror itu semua, 100% anggota jaringan teror ini semua Wahabi Salafi. Saya pastikan. 100%, kalau perlu 200%. Semua. Kalau saya tanya kepada teroris yang hari ini di penjara, yang masih terpapar, artinya masih belum NKRI, masih belum Wasatiyah dan sebagainya. Kalau saya tanya, menurut Anda wayang haram nggak? Haram. Saya sudah buktikan itu kepada 16 responden. Setelah ada pernyataan haram dari Ustadz itu, saya datangi beberapa lapas yang ada napiter, tapi tingkatannya masih merah, masih bertahan dengan ideologinya. Saya tanyakan, menurut kamu wayang haram apa tidak? Dia bilang haram. Ini adalah bukti. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya Wahabi Salafi ini adalah embrio dari terorisme di seluruh dunia. Mengapa bisa begitu? Ya karena mereka mengajarkan eksklusivitas, dia tidak menghendaki adanya perbedaan,